Halo, jumpa lagi dengan saya Lia Agustina. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai nilai suku banyak dan operasi pembagian suku banyak. Oke, selamat menyaksikan. Nilai suku banyak bisa dicari melalui dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Yang kedua adalah dengan cara Horner. Oke, sebagai contoh, misalkan kita ingin mencari nilai suku banyak untuk X sama dengan 4 dari suku banyak PX 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Oke, kita akan mencari nilai suku banyaknya. Nilai suku banyaknya berapa? Suku banyak akan saya singkat dengan SB ya. Nilai suku banyaknya berapa? Oke, langkah yang pertama coba kita gunakan substitusi melalui cara substitusi. Seperti arti kata substitusi, substitusi artinya menggantikan. Mari X-nya kita gantikan ke suku banyak. PX, X-nya kita ganti dengan 4 menjadi P4, sehingga menjadi 3 dikali 4 pangkat 4 dikurang 2 dikali 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 2. Oke, 4 pangkat 4 itu 256. 256 dikali 3 dapatnya 768. Dikurang 4 pangkat 3, 64. 64 dikali 2 itu 128. Ditambah 4 pangkat 2, 16. 16 kali 3 itu 48. Ditambah 4 dikurang 2 itu hasilnya positif 2. Sehingga kita dapatkan hasil perhitungannya adalah 690. Ya, ini adalah nilai suku banyak melalui cara substitusi. Bagaimana kalau melalui cara Horner? Oke, ini kali pertama kalian mendengar istilah melalui cara Horner. Oke, saya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana sih cara Horner tersebut. Oke, kita kembali ke pertemuan pertama. Pada saat kita perkenalkan dengan koefisien dan derajat. Suku banyak ini berderajat 4 karena pangkat paling tinggi dalam variabelnya adalah 4. Nah, di sini koefisiennya adalah 3. Maka kita tuliskan dulu terlebih dahulu di sini angka 3. Kemudian koefisien X pangkat 3-nya itu negatif 2, koefisien X pangkat 2-nya positif 3, koefisien X pangkat 1-nya adalah 1, koefisien X pangkat 0-nya atau lebih dikenal dengan nama konstanta adalah negatif 2. Jadi kita tuliskan secara turun ya. X pangkat 4, koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kemudian kita buat garis semacam ini. Oke. Dan kemudian katanya kita mau mencari nilai suku banyak untuk X sama dengan 4. Mari kita letakkan di sini adalah angka 4. Perhatikan baik-baik cara menentukan nilai suku banyak melalui cara Horner.
3-nya Anda turunkan. 3 ini kalian kalikan dengan 4. 3 dikali dengan 4 hasilnya adalah 12. Nah, negatif 2 dan 12 kita apakan? Kita jumlahkan. Jumlah berarti tandanya adalah tanda tambah. Oke. Kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 12 hasilnya adalah 10. 10 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 40. 3 dijumlahkan dengan 40 hasilnya adalah 43. 43 dikali 4 hasilnya adalah 172. 1 ditambah 172 hasilnya adalah 173. 173 dikali 4 hasilnya adalah 692. Negatif 2 ditambah 692 adalah 690. Oke, kita dapatkan nilai suku banyaknya adalah 690. Melalui cara Horner dan melalui cara substitusi menghasilkan nilai yang sama. Kita masuk ke pembagian suku banyak. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pembagian suku banyak, kita coba ingat-ingat terlebih dahulu pembagian bersusun ke bawah saat waktu kita diperkenalkan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Kita akan mencari 1732 dibagi 6 ya. 1732 dibagi 6. Seperti waktu kita SD dulu ya, pembagian bersusun ke bawah. Pertama-tama 17 kita bagi 6, kita dapatkan 2, 12, 17 dikurang 12 itu 5, 53 dibagi 6, kita dapatkan 8, 8 kali 6 itu 48, kita kurangi hasilnya adalah 5, kemudian kita turunkan angka 2, 52 dibagi 6, kita dapatkan 8, 8 dikali 6 itu 48, 52 dikurang 48 hasilnya 4, tidak ada lagi angka yang bisa kita turunkan. Jadi, di sini kita dapatkan sisanya adalah 4. Nah, kita akan kenalan dengan istilah-istilah sebagai berikut. 4 adalah sisa, berarti sisanya adalah 4. Kemudian hasil baginya adalah 288. Yang dibagi siapa yang dibagi? Yang dibagi adalah 1732. Pembaginya adalah 6. Betul ya? Nah, kita ingat-ingat lagi waktu kita SD. Jadi, dalam hal ini kita bisa nyatakan kita bisa nyatakan 1732 ini adalah perkalian antara 6 dengan 288, kemudian ditambah dengan berapa ini? Ya, ditambah dengan 4. Ya, ditambah dengan 4. Dalam hal ini, yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Oke, ini adalah konsep dasar yang harus kita pegang selama mempelajari pembagian suku banyak.
Oke, kita akan melakukan pembagian suku banyak. 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x dikurang 2 dibagi dengan x kurang 4. Oke, kita akan melakukan pembagian bersusun ke bawah. Ya, seperti yang di awal tadi. Kita tuliskan ulang, 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 akan kita bagi dengan x dikurang 4. Oke, bagaimana cara melakukan pembagian ini? Kita perhatikan. Di antara 3x pangkat 4 sampai dengan min 2, pangkat tertinggi adalah pangkat 4, x pangkat 4. Kita tulis ya. Dalam hal ini 3x pangkat 4. Oke. Pembaginya adalah x min 4. Pangkat tertinggi adalah x pangkat 1. Kita tulis dibagi dengan x pangkat 1. 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 1 hasilnya adalah 3x pangkat 3. Oleh karena itu kita tulis di sini hasilnya 3x pangkat 3. Oke, 3x pangkat 3 akan kita kalikan dengan x, menghasilkan 3x pangkat 4. 3x pangkat 3 kita kalikan dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 12x pangkat 3. Kemudian kita apakan seperti konsep pembagian bersusun ke bawah sebelumnya? Ya, kita kurangi. Oke, hasilnya menjadi 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 itu 0, minus 2x pangkat 3 dikurang minus 12x pangkat 3, hasilnya adalah 10x pangkat 3. Kemudian kita turunkan satu unsur, dalam hal ini adalah plus 3x kuadrat. Nah, bagaimana cara membaginya? Seperti tadi, 10x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, pangkat paling tinggi adalah x pangkat 3, maka unsurnya adalah 10x pangkat 3. Kita bagi dengan siapa? X min 4. Yang tertinggi siapa? X pangkat 1. Maka kita tulis X pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 10X pangkat 2. Kita tulis positif 10X pangkat 2. 10X pangkat 2 kita kalikan dengan X. Menghasilkan 10X pangkat 3. 10X pangkat 3 dikali negatif 4. Menghasilkan negatif 40x pangkat 2. Kemudian kita apakan? Ya, kita kurangi. Nah, kita kurangi sehingga menghasilkan, ini pasti 0. 3 dikurang negatif 40 yaitu 43x pangkat 2. Kita turunkan satu unsur yaitu dalam hal ini plus x. 43x kuadrat plus x, pangkat paling tinggi adalah pangkat 2. Berarti menjadi 43x pangkat 2. X min 4 paling tinggi x pangkat 1, maka x pangkat 1. Sehingga ini hasilnya adalah 43x. Positif 43x. 43x kali x, 43x pangkat 2. 43x kali negatif 4. Minus 172x. Mari kita kurangkan. Ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya adalah 173x. Kita turunkan satu unsur yaitu negatif 2. 173x minus 2. Paling tinggi x pangkat 1, dalam hal ini adalah 173x. Dibagi dengan x min 4, dalam hal ini tertingginya adalah x. 173x dibagi x adalah 173. Kita tulis plus 173. Dikali x menghasilkan 173x. 173 dikali
negatif 4, kita dapatkan negatif 692. Kemudian kita kurangi. Hasil pengurangannya adalah 690. Oke, saya salah ini. 690. Oke, 690. Apakah masih bisa dibagi dengan X minus 4? Tidak ya, berarti berakhir sampai di sini. Oke, tulisan ini akan saya hapus. Ini hanya untuk membantu kita dalam menuliskan hasil baginya di bagian atas. Kita hapus dulu ya. Oke, berarti kita mendapatkan hasil baginya 3x pangkat 3. Ini adalah hasil bagi ya. Ini adalah hasil bagi. Hasil baginya adalah 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 43x ditambah 173. 690-nya ini sebagai apa? Sebagai sisa. Oke. Pembaginya siapa pembaginya? Pembaginya adalah X minus 4. Ini adalah pembagi. Yang dibagi siapa? Ya 3X pangkat 4 minus 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Oke, apabila kalian ingat suku banyak 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 plus X minus 2, ini mirip saat kita bahas tentang nilai suku banyak. Ya, nilai suku banyak di yang pertama tadi nilai suku banyaknya 690. Ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, nilai suku banyaknya sama ya. Berarti 690 ini bisa kita cari menggunakan pembagian bersusun ke bawah 690 ini ya. Kan tadi saya di awal bilang nilai suku banyak bisa dicari dengan cara substitusi. Bisa menggunakan Horner. Nah, yang ketiga ini bisa pembagian bersusun ke bawah. Berarti ada 3 cara untuk menentukan nilai suku banyak. Nah, begitu ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah substitusi, kedua adalah Horner, ketiga adalah pembagian bersusun ke bawah untuk menentukan nilai suku banyak. Nah, sekarang kalau saya mencoba menulis ulang tentang Horner tadi ya, kita coba cek. Horner berarti koefisiennya dulu ya. Koefisien X pangkat 4, koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 2, koefisien X pangkat 1, konstanta. Kemudian kita buat garis vertikal dan garis horizontal, vertikal dan horizontal. Kemudian di sini kita letakkan, kalau di Horner di pencarian nilai suku banyak, kita letakkan angka 4 di sebelah kirinya. Nah, angka 4 ini, perhatikan baik-baik, angka 4 ini berasal dari pembuat 0 dalam X min 4. Ya, X min 4 berarti pembuat 0 yang menjadikan dia 0 adalah 4. 4 kurang 4 adalah 0. Ya, kita bisa buat pakai Horner. Kita tulis ulang untuk mengingatkan kembali. 3-nya kita tulis kembali. 3 kali 4, 12. Ditambah dengan, ditambah ya, ingat ya, ditambah
Minus 2 ditambah 12 menghasilkan 10. 10 kali 4, 40. 3 ditambah 40 menghasilkan 43. 43 dikali 4 menghasilkan 172 ditambah 1. 173 dikali 4 menghasilkan 692. Ditambah negatif 2 menghasilkan 690. Jadi, kalau melalui cara Horner, kita bisa nggak sih kira-kira menemukan hasil bagi dan sisa? Ya bisa. Perhatikan baik-baik di ujung kanan. Kita dapatkan 690. Ini adalah sisa. Nah, perhatikan baik-baik kembali. Ini kan yang dibagi berderajat 4. Pembaginya berderajat 1. Maka hasil baginya pastilah berderajat 3. Sehingga hasil baginya adalah berderajat 3. Dalam hal ini, hasil baginya adalah berderajat 3. Berarti 3 ini adalah koefisien X pangkat 3. Kan berderajat 3. 3 X pangkat 3. Setelah X pangkat 3 ini derajatnya menurun, pangkatnya menurun menjadi X pangkat 2. Sehingga 10 adalah koefisien untuk X pangkat 2. Kemudian 43 adalah koefisien untuk X pangkat 1. 173 adalah untuk konstanta. Oh, ternyata kita bisa menentukan hasil bagi dan sisa melalui cara Horner. Gitu ya. Dengan catatan, di sudut kiri bawah adalah pembuat 0 pada pembagi. X min 4, maka pembuat 0-nya adalah 4. Gitu ya. Yuk, kita coba contoh soal yang berikutnya. Kita akan membuat pembagian 6X pangkat 3 dikurang X ditambah 7 dibagi dengan X tambah 2. Kita buat dua versi terlebih dahulu ya. Versi yang pertama adalah pembagian bersusun ke bawah. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini 6X pangkat 3. Kemudian turun, tidak ada X pangkat 2. Kita tetap tulis 0X pangkat 2. Kemudian X pangkat 1 dalam hal ini min X. X pangkat 0 dalam hal ini konstanta plus 7. Oke. Pembaginya adalah X plus 2. Oke, yuk di sini untuk membantu. Dari ini pangkat paling tinggi adalah X pangkat 3, 6X pangkat 3. Dibagi dengan, dalam hal ini X. Sehingga menghasilkan 6X kuadrat. Kita tuliskan 6X kuadrat. Dikali X menghasilkan 6X pangkat 3. 6X kuadrat dikali plus 2 menghasilkan 12X kuadrat. Mari kita kurangi. 6X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 3 itu 0. 0X kuadrat dikurang 12X kuadrat itu minus 12X kuadrat. Kita turunkan satu komponen, dalam hal ini adalah min X. Perhatikan lagi, min 12X kuadrat min X. Pangkat paling tinggi adalah pangkat 2. Jadi min 12X kuadrat dibagi dengan pangkat paling tinggi X pangkat 1. X. Sehingga min 12X. Kita letakkan di sini min 12X. Min 12X dikali X, min 12X kuadrat. Min 12X dikali 2, min 24X. Mari kita kurangi. Ini 0, min X kurang min 24X itu 23X. Maaf. Hasilnya adalah 23X. Kita turunkan satu komponen. Dalam hal ini adalah positif 7.
23x plus 7 paling tinggi adalah x pangkat 1, sehingga 23x dibagi lagi dengan x, yaitu hasilnya 23. Positif 23. 23x ditambah 23 kali 2, 46. Oke, kita kurangi. Sehingga 7 dikurang 46. Hasilnya adalah negatif 39. Maaf, negatif 39. Oke, ini untuk membantu kita hapus saja. Oke. Sehingga kita dapatkan hasil baginya 6x kuadrat dikurang 12x ditambah 23, dan ini adalah sisanya, yaitu negatif 39. Yuk, kita versuskan dengan cara Horner. Oke, dengan cara Horner kita akan tulis koefisien x pangkat 3-nya 6, koefisien x pangkat 2-nya tidak ada, koefisien x pangkatnya negatif 1, konstantanya adalah 7. Kemudian kita buat garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian di sebelah kiri kita tuliskan apa? Pembuat 0 dari x plus 2. X plus 2 berarti pembuat 0-nya adalah benar, negatif 2. Mari kita jumlahkan. Kita gunakan cara Horner. Pertama-tama 6-nya kita tuliskan dulu. 6 dikali minus 2 itu negatif 12. 0 ditambah negatif 12 ya negatif 12. Dikali dengan negatif 2 ya 24. Ditambah dengan negatif 1 itu 23. Dikali dengan negatif 2 itu negatif 46. Ditambah 7, maka hasilnya adalah negatif 39. Oke, dari cara Horner ini kita dapatkan sisanya adalah negatif 39. Hasil baginya bagaimana? Ya, perhatikan yang dibagi dan pembagi. Yang dibagi berderajat 3, pembagi berderajat 1, maka hasil bagi pastilah berderajat 2. Jadi 6 ini adalah koefisien untuk x pangkat 2, berderajat 2. Min 12 adalah koefisien untuk x pangkat 1, berarti min 12 x pangkat 1. 23 untuk x pangkat 0. Begitu ya. Oke, ini contoh kedua untuk pembagian suku banyak. Sekarang kita coba lagi contoh berikutnya. Suku banyak 5x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1 dibagi dengan x kurang 1. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisanya. Karena tadi dua contoh sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembagian bersusun ke bawah. Bagaimana kalau ini kita langsung dengan cara Horner ya. Kita buat garis vertikal dan horizontalnya. Kemudian kita perhatikan pangkat tertingginya adalah pangkat 5, maka koefisien x pangkat 5-nya adalah 5. X pangkat 4-nya tidak ada. X pangkat 3-nya negatif 4. X pangkat 2-nya tidak ada. X pangkat 1-nya adalah 2. Konstantanya adalah negatif 1. Dan kita cari pembuat nolnya. X min 1, maka pembuat nolnya adalah 1. Oke. Di sini ada tanda tambah untuk mengingatkan kita. 5 kita tulis ulang. 5 dikali 1 itu 5. 0 ditambah 5 adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5. Minus 4 ditambah 5 adalah 1.
1 dikali 1 adalah 1, 0 ditambah 1 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 1, 2 ditambah 1 adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3, min 1 ditambah 3 adalah 2. Sehingga sisanya adalah, ini, sisanya adalah 2. Bagaimana dengan hasil baginya? Perhatikan, suku banyak berderajat 5 dibagi dengan suku banyak berderajat 1. Maka hasil baginya akanlah berderajat 5 kurang 1, 4 ya. Jadi 5 yang ini adalah koefisien untuk X pangkat 4. 5 yang ini untuk koefisien X pangkat 3. 1 ini adalah X pangkat 2. 1 yang ini adalah X pangkat 1, X pangkat 1. 3 ini adalah konstanta. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Kita akan melakukan pembagian 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 dibagi dengan 2x kurang 1. Oke, coba secara visual kita akan melihat perbedaan contoh ini terhadap contoh-contoh sebelumnya. Yuk kita coba menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Oke. Kita tuliskan yang dibagi. 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3. Sorry, ini nggak ada x pangkat 4-nya ya. Harus kita sematkan dulu. 0x pangkat 4 ya. 0x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3. Negatif 6x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 akan kita bagi dengan 2x kurang 1. Oke, yuk perhatikan baik-baik. 4x pangkat 5 kita bagi dengan 2x. Menghasilkan 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 dikali 2x ya 4x pangkat 5. 2x pangkat 4 dikali negatif 1 min 2x pangkat 4. Kemudian kita kurangi. Menghasilkan 0 dikurang minus 2, 2x pangkat 4. Kita turunkan satu unsur yaitu dalam hal ini 3x pangkat 3. 2x pangkat 4 dibagi 2x. Jawabnya adalah 2. Jawabnya adalah X pangkat 3. Ya, jawabnya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 dikali 2X, hasilnya adalah 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali min 1, min X pangkat 3. Oke, mari kita kurangi. Hasilnya adalah 3 dikurang min 1, hasilnya adalah 4. 4x pangkat 3. Kita turunkan satu unsur, dalam hal ini adalah minus 6x kuadrat. 4x pangkat 3 dibagi 2x, hasilnya adalah positif 2x kuadrat. Sehingga 2x kuadrat dikali 2x itu adalah 4x pangkat 3. 2x kuadrat dikali min 1 itu min 2x kuadrat. Mari kita kurangi. Sehingga menghasilkan negatif 6 dikurang negatif 2, yaitu negatif 4x kuadrat. Kita turunkan satu unsur, dalam hal ini adalah min 5x. Min 4x kuadrat dibagi 2x menghasilkan negatif 2x. Ya, negatif 2x kali 2x itu adalah min 4x kuadrat. Negatif 2x kali minus 1 itu adalah positif 2x. Oke.
Oh, maaf. Scroll. Mari kita kurangi. 5x dikurangi dengan 2x menghasilkan 3x. Maaf, bukan 3x melainkan minus 7x. Kita turunkan satu unsur, yaitu plus 1. Minus 7x dibagi 2x, yaitu minus 7 per 2. Sehingga ini minus 7 per 2. Mohon maaf, saya keliru lagi ini. Minus 7x. Minus 7x. Minus 7 per 2 dikali minus 1 itu positif 7 per 2. Maka apabila kita kurangi, hasilnya adalah minus 7x dikurang minus 7x hasilnya adalah 0. 1 dikurang 7 per 2 hasilnya adalah negatif 5 per 2. Oke, perhatikan baik-baik ini. Kita dapatkan hasil baginya. Dan ini adalah sisanya. Oke, mari kita versuskan dengan cara Horner. Kita versuskan dengan cara Horner. Kita buat dulu garis vertikal dan horizontalnya. Kita tuliskan koefisiennya. 4, 0, 3, negatif 6, negatif 5, kemudian 1. Dan pembuat nolnya 2x min 1, maka pembuat nolnya adalah berapa? 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Oke, jangan lupa di sini harus ada tanda tambah. Agar tidak lupa. Oke, 4-nya kita tulis ulang. 4 kali setengah adalah 2, 0 tambah 2 adalah 2, 2 kali setengah adalah 1, 3 tambah 1 adalah 4, 4 kali setengah adalah 2, negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4, negatif 4 kali setengah adalah negatif 2, negatif 5 tambah negatif 2 adalah negatif 7, negatif 7 dikali setengah itu adalah negatif 7 per 2, 1 ditambah negatif 7 per 2 adalah negatif 5 per 2. Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, sisa selalu ada di paling akhir. Ini adalah sisa. Sedangkan berdasarkan yang tadi kita temui, hasil baginya kita perhatikan. Yang dibagi berderajat 5, pembaginya berderajat 1, maka hasil baginya pastilah berderajat 4. Maka angka 4 ini adalah koefisien untuk x pangkat 4, karena derajatnya 4. 4x pangkat 4, ditambah 2 untuk x pangkat 3, x pangkat 2-nya 4 lagi koefisiennya. Negatif 4 ini untuk x pangkat 1, negatif 7 ini untuk konstanta. Coba kita versuskan dengan hasil bagi yang diperoleh dari pembagian tersusun ke bawah. Ini 4, yang ini 2. Ini 2, yang ini 1. Oh, mereka semua serba dibagi 2. Kira-kira mengapa mereka semua serba dibagi 2? Ya, seperti yang tadi di awal saya katakan, coba bandingkan soal ini dengan soal-soal sebelumnya, khususnya pada bagian pembagi. Lihat koefisien x pada pembagi bukan berderajat. Nah, koefisien pada pembagi x-nya bukan sama dengan 1, melainkan adalah 2. Maka ini harus kita bagi dengan 2. Sehingga
Hasil baginya menjadi 2x pangkat 4 ditambah 2 bagi 2, 1, x pangkat 3, 4 bagi 2 itu 2, 2x pangkat 2, min 4 bagi 2 itu min 2, min 2x, min 7 bagi 2 itu min 7 per 2. Oke, sudah sama ya. Hasil bagi versi melalui cara Horner dan melalui cara pembagian bersusun ke bawah, hasilnya sudah sama. Jadi untuk catatan tambahan buat kita semua, apabila pembaginya koefisien X-nya tidak 1, maka hasil bagi dalam cara Horner harus kita bagi dengan koefisien X pangkat 1. Oke, yuk coba kita cek contoh soal berikutnya. Kita akan melakukan pembagian 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 1 mau kita bagi dengan 2x ditambah 1. Oke, pembaginya koefisien x-nya bukan 1 tapi 2. Ingat ya. Mari kita langsung menggunakan cara Horner. Diakhiri dengan tanda tambah. Kita tuliskan koefisien X pangkat 3 dulu. Dalam hal ini 4. Menurun ke 1. Koefisien X pangkat 1-nya 5. Konstantanya adalah negatif 1. Pembuat 0 dari 2X plus 1? Ya, X sama dengan negatif setengah. 4 kita tulis ulang, 4 dikali negatif setengah itu negatif 2. 1 tambah negatif 2 adalah negatif 1. Negatif 1 dikali negatif setengah, hasilnya adalah setengah. 5 ditambah setengah itu adalah 11 per 2. 11 per 2 dikali negatif setengah, kita mendapatkan hasilnya adalah negatif 11 per 4. Negatif 1 ditambah negatif 11 per 4, hasilnya adalah negatif 15 per 4. Jadi, sisanya adalah, kita tuliskan sisanya berapa, hasil baginya berapa. Sisanya adalah, sisa tidak perlu dibagi-bagi lagi, sisa apa adanya yaitu negatif 15 per 4. Hasil bagi, kita bagi berapa? Kita bagi 2. Kita tulis ulang dulu ya. Sebentar supaya memudahkan. Ini kita tulis sisa. Oke. Yang dibagi berderajat 3, pembagi berderajat 1, maka hasil baginya adalah berderajat 2. Maka ini 4x pangkat 2 min 1x pangkat 1 ditambah 11 per 2 konstanta, maka kita akan bagi dengan 2. Sehingga hasil baginya adalah 2x pangkat 2 dikurang setengah x ditambah 11 per 4.